Pulang. Apa yang terlalu dibanggakan dan diharapkan menjadi yang terbaik terkadang justru menjadi yang terburuk dan pembawa aib. Memanjakan terlalu berlebihan bisa membuat seorang anak menjadi salah langkah, belum lagi dengan terus membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Terlalu membanggakan dan menuntut banyak hal bisa membuat seorang anak justru tertekan dengan keadaannya, belum lagi jika dia harus menuruti semua permintaan orang tuanya. Seperti halnya yang terjadi pada Amal yang malah hamil di luar nikah. Pak Putra hancur sudah pada saat itu. Cindy juga demikian, bahkan Joy turut bersedih. Bagaimana bisa kakaknya yang dia tahu dari papanya sebagai seorang wanita yang baik ternyata malah salah jalan? Hati Pak Putra benar-benar hancur. Segala harapannya hancur sudah hari ini. Anak yang dia banggakan ternyata malah salah jalan. Ini tidak mungkin terjadi. Aku mendidiknya dengan benar. Kalau hal seperti ini terjadi maka itu akan dialami oleh Joy. Ucap pria itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jaga bicaramu, Pak. Pekik Cindy, dia benar-benar kecewa dengan suaminya. Apa, Ma? Yang kukatakan itu benar. Seharusnya Joy yang mengalami hal seperti ini bukan anak kesayanganku. Balas pria itu dengan membentak istrinya. Plak. Satu pukulan keras mendarah di pipi pria itu dan berasal langsung dari Cindy. Semua pasang mata terbelalak. Memang Pak Putra patut mendapat tamparan itu. Makau, tangan Pak Putra mengepal. Kau keterlaluan, Putra. Kali ini Sir Justin ikut angkat bicara. Ternyata pria itu benar-benar pelin-pelan. Joy sendiri menangis karena mendengar hal itu. Pasco memeluk istrinya dengan erat. Dia tahu ini juga berat bagi Joy. Diandra, David, Joel, dan Othniel tak habis pikir dengan kelakuan pria tua itu. Kakek tua jelek. Kenapa marahin Auntie Joy? Edward yang masih kecil juga ikut marah mendengar kata-kata Pak Putra. Diam kau anak sialan, umpat Pak Putra. Kali ini mereka semua benar-benar marah, apalagi Pasco dan sahabat-sahabatnya. Othniel menggendong putranya. Jangan dengarkan orang gila itu, nak. Dia pasti gila karena putri kesayangannya hamil tanpa tahu siapa yang menghamili. Maaf, aku tak sudi merawat wanita itu. Lebih baik aku pulang bersama anakku. Ketus Othniel. Kami kecewa padamu, Putra, ucap Sir Justin dan Sir Petra. Ayo, Pasco. Joy, jangan pernah injakkan kaki kalian di rumah ini sebelum mulut bajingan ini meminta maaf, ucap Sir Justin dengan tegas. Pasco merangkul istrinya. David, Diandra, dan Joel juga keluar. Keluarga Park dan keluarga Maurel juga pergi dari sana. Semuanya kecewa dengan pria tua itu. Mereka pikir tadinya Pak Putra akan menyesal. Tahu-taunya dia semakin merajalela. Semuanya pergi meninggalkan mereka dengan tatapan kecewa. Bagaimana bisa dia berkata kasar seperti itu pada anak kecil dan juga pada Joy, anak kandungnya sendiri. Kau tidak punya hati, Pak. Anak-anakku seperti ini karena dirimu. Cindy menangis. Dia masuk ke dalam kamar Amelia dan menemani putrinya di sana. Cindy mengunci pintu kamar tanpa peduli dengan suaminya yang selalu berkata kasar. Cindy menggenggam tangan putrinya. Dia tahu pasti Amel juga menghadapi masalah menyedihkan hingga membuat dia berubah sebanyak itu. Padahal dulu saat Amel dan Joy masih kecil, keduanya sangat akrab. Namun keegoisan dan didikan keras Pak Putra membuat Amel membenci Joy. Padahal keduanya adalah gadis baik-baik. Namun semuanya hancur berantakan karena Pak Putra yang menekan keinginannya pada Amel dan selalu mengejek Joy. Semuanya kacau dan berantakan. Pak Putra duduk sendiri di dalam ruangan itu menyesali semua perbuatannya. Saat mereka semua pergi, saat itulah dia sadar kalau dirinya benar-benar telah dibutakan oleh keegoisan, dibutakan oleh ketenaran tanpa memikirkan perasaan keluarga kecilnya. Aku, apa yang kulakukan? Ini semua salahku. Aku membuat keluargaku hancur. Pekik pria itu sambil menangis. Dia benar-benar kehilangan arah saat ini. Pak Putra hancur sendirian. Dia ditinggalkan oleh semua orang karena keegoisannya. Entah bagaimana nasib Amelia nanti. Sementara itu di perjalanan Joy tampak shock dengan kejadian tadi. Dia benar-benar tak menyangka kalau kakak perempuannya akan mengalami hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakakku seingatku tidak mudah terpengaruh, lirik gadis itu. Semua bisa berubah, Joy. Dia bukan kakak yang kau kenal dulu lagi, ucap David. Apa kau mengetahui sesuatu? Tanya Pasco. David menganggukkan kepalanya. Dia menunjukkan sesuatu yang dikirim oleh si kembar ke dalam ponselnya. Amelia tidak melanjutkan kuliahnya. Dia hidup dalam pergaulan bebas, sering keluar masuk bar dan tidur dengan banyak laki-laki. Kalian tidak lihat bagaimana cara dia berpakaian. Itu saja sudah menunjukkan dirinya seperti apa, ucap David.
Cara dia berusaha mendekatiku bahkan sampai menghina istriku sudah menunjukkan kalau dia hancur karena pergaulan bebas, ucap David. Bukannya Papa Joy mendidiknya dengan baik? Tanya Joel. Mungkin terlalu dimanjakan, sedangkan Joy disuruh kerja habis-habisan untuk biaya hidup putrinya. Jadi Joy kerja selama ini untuk membiayai Amel ke klub malam, ucap Arnold. Mereka semua terdiam, apa yang David dan Neil katakan ada benarnya. Tapi apa kita tidak bisa menemukan siapa pria yang menghamili Kak Amel? Kasihan dia, ucap Joy. Diandra menatap Joy. Joy, jangan terlalu lugu, tegas Diandra dengan nada sarkas membuat mereka menoleh pada ibu hamil itu. Jangan terlalu bawa perasaan, berpikirlah yang logis. Jika kau terlalu memikirkan hal seperti ini, bisa saja papamu meminta untuk menikahkan Pasco dengan Amel, ucap Diandra. Mereka semua terkejut bagaimana Dian bisa berpikir sampai sejauh itu. Yap, Dian benar, kau jangan mudah merasa iba Joy. Rasa ibamu justru akan menghancurkan hubunganmu dengan Pasco nantinya. Apalagi melihat kepribadian papamu, tambah David. Ini sebabnya aku meminta agar pernikahan dilaksanakan hari ini untuk menghindari hal semacam itu terjadi, ucap Arnold. Kita bisa mencari tahu siapa ayah bayi yang dikandung kakakmu dengan syarat. Selama mencari kau jangan pernah menginjakkan kakimu ke kediaman kalian. Aku takut papamu akan melakukan hal macam-macam, ucap Joel. Jika kau melanggar apa yang kukatakan, maka kau harus bersiap kehilangan suamimu, Joy. Aku sendiri yang akan memisahkan dirimu dari Pasco, tegas Joel. Kali ini mereka semua menyerang Joy. Alasannya baik, mereka tak mau Joy jadi perempuan lemah, yang mudah dipengaruhi dan dibodoh-bodohi atas dasar rasa kasihan. Hei, kenapa kalian menyerang Joy? Ketus Pasco. Cak, Baskom, kau diamlah, ini urusan kami sebagai penasehat, celutuk Arnold. Cak, dasar kau, umpat Pasco. Joy mendengar apa yang mereka katakan, semua yang mereka katakan demi kebaikan hubungannya dengan Pasco. Terima kasih semuanya sudah mengatakan hal itu. Aku mungkin saja akan terpengaruh dengan papaku. Aku tidak akan melakukan hal itu dan aku akan menuruti permintaan kalian, ucap Joy. Nah, begitu kan bagus, ucap Arnold. Kami akan mencari tahu siapa ayah bayi yang dikandung Amel. Mudah-mudahan kuat dapat orangnya, ucap Joel. Jika terjadi sesuatu pada keluargamu, beritahu kami, Joy, jangan bertindak sendirian. Kita tidak tahu kapan setan akan datang, ucap Diandra. Dan untuk sementara ini menghindar dari mamamu, Joy. Kami tahu mau kau digantikan dengan wanita itu, ucap David. Baik kak, jawab Joy. Begini kan tenang, aku jadi penasaran bagaimana wajah Pak Tua itu sekarang. Pasti dia shock, ucap Arnold. Pasti. Joel tiba-tiba terdiam saat dia menatap ke arah jendela mobil. Dia melihat gadis yang dia lihat di supermarket dan lampu merah beberapa hari lalu sedang menaiki keretanya sambil menangis lagi. Kali ini wajahnya memar. Joel sedikit terkejut. Ketiga kalinya, maka kau milikku, batin Joel. Love Line baru akan segera mengudara, celutuk Arnold dan Diandra.